Capres PDIP di kantong Megawati. Semoga saja bukan Puan Maharani. Ketua DPP PDIP Puan Maharani bilang bahwa siapa bakal capres PDIP di tahun 2024 sudah di kantong Ketua Umum PDIP Megawati. Siapa dia? Isunya sih duet Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Mana bisa nasionalis sama nasionalis. Jokowi saja dulu ketakutan sehingga Cawapres Mahfud MD dicampakkan dan gait Ma'ruf Amin yang NU tulen. Lalu siapa? Tunggu saja kesepakatan Megawati dengan Jokowi. Yang penting semoga bukan Puan Maharani. Hingga sekarang capres PDIP di Pilpres tahun 2024 masih diliputi misteri. Karena Mega pernah janji dalam menentukan capres PDIP ke depan akan selalu bersama-sama dengan Presiden Jokowi. Muncullah para politisi ahli tafsir melebihi Mahfud Yunus. Ketika Jokowi dekat dengan si A, lalu dianggap dialah capres penerus Jokowi. Dengan demikian, ketika Jokowi akrab dengan si B, muncullah pula anggapan bahwa dia calon penghuni istana IKN di Kaltim. Tetapi ketika si A, B, C, D semua diberi restu Jokowi untuk nyapres, para ahli tafsir itu jadi bingung macam entung, yang tidak tahu endi lor, endi kidul. Yang lucu adalah Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo. Ketika Presiden Jokowi bilang, sepertinya sudah giliran Prabowo, buru-buru nempel ke Ketua Umum Gerindra. Entah apa maksudnya. Uncluk-uncluk hasil musra atau musyawarah rakyat Projo diserahkan ke Prabowo. Jangan-jangan jika benar-benar Prabowo terpilih, dia berharap masuk daftar calon menteri. Peningkatan dong. Dari wakil menteri jadi menteri beneran. Namanya pakai Setiadi, ternyata kok tidak setia pada sosok yang didukung awal, yang berdasarkan survei belakangan selalu dalam posisi teratas. Boleh saja dia beralasan bahwa musra mengendaki Prabowo menjadi penerus Jokowi, tapi katanya kemudian musra mengikuti apa kata Pak Jokowi. Masa sekian lama jadi pendukung Jokowi tak paham gestur dan pesan-pesan tersirat Jokowi? Apa Aris Setiadi lupa pada detik-detik penentuan cawapresnya Jokowi menjelang Pilpres tahun 2019, Jokowi yang sudah mantap Mahfud MD sebagai capresnya, pada menit-menit terakhir berubah pikiran gara-gara ke NU-nya diragukan. Tak peduli Mahfud MD sudah siap dengan baju putih dan celana hitamnya, tahu-tahu digantikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sudah sepuh tapi mampu menggiring kaum Nahdliyin memilih Jokowi. Dan faktanya Jokowi menang. Pilpres-pilpres sebelumnya juga begitu. SBY di tahun 2004 dan Jokowi di tahun 2014 menggandeng Yusuf Kala karena bertujuan sebagai penggalangan suara Muslim Indonesia Timur, dan faktanya mendulang kemenangan. Adapun tahun 2009, SBY menggandeng Gubernur BI Budiono karena parpol mitra koalisi P3, PKB, PAN dan PKS sumonggo kerso terserah pada pilihan capres SBY. Makanya jika pada tahun 2024 nanti menyandingkan Prabowo yang nasionalis dengan Ganjar Pranowo yang juga nasionalis, sama saja melepaskan suara umat Islam yang bisa jadi penentu kemenangan. Memaksakan Prabowo dengan Ganjar sama saja tembakau Virginia dicampur dengan tengkleng Solo. Justru bikin gaber-gaber saking pahitnya. Meski awalnya sama-sama enak, masa Budi Aris jadi tidak tahu bahwa trennya rakyat sekarang memilih presiden yang di masa kecilnya ngerekoso atau hidup susah,
Sosok demikian nantinya yang banyak tenggang rasa dan tepo selironya pada rakyat. Ganjar Pranowo boleh dikatakan duplikasinya Jokowi. Jika Jokowi pernah tinggal di bantaran sungai dan digusur, Ganjar Pranowo juga pernah berumah di bekas gudang kambing dan makan berlaukkan telur yang dibagi 8. Sedangkan Prabowo, dia dari kecil hidup enak di luar negeri terus, karena terlahir dari anak menteri era Presiden Soekarno hingga Pak Harto. Prabowo mana tahu belusukan di pinggir kali, cari bebek ngentit, atau bertelur seperti Jokowi. Atau pernahkah Prabowo jualan bensin eceran seperti Ganjar demi membantu orang tuanya yang pensiunan Brimob? Masa kecilnya Prabowo serba berkecukupan. Ibarat kata, tidak nangis saja orang tuanya dulu sudah merasa beruntung sekali. Apakah Budi Aris Setiadi lupa bagaimana menjelang Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019 Prabowo dikuliti habis-habisan oleh pendukung Jokowi soal borok-borok masa lalunya? Sampai capek Fadlizon menyiapkan tangisannya. Apa Aris Setiadi siap jadi bumper seperti Fadlizon? Fadlizon bisa, karena keduanya sudah berteman lama sejak Fadlizon belum jadi apa-apa. Sedangkan Budi Aris Setiadi baru kemarin sore dekat dengan Prabowo, maka nikmati sepenggal bait puisi lama Bunglon karya SM Asar. Sungguh puas berwarna aneka, gampang menyamar, mudah menjelma, asalkan diri menurut suasana. Oh Tuhanku, biarkan daku hidup sengsara, biar lahirku diancam derita, tidak daku sudi serupa. Majalah Gema Tanah Air 1951. Bunglon sendiri pastinya akan tertawa berguling-guling. Kok bisa Aris Setiadi bermimikri seperti dirinya? Dulu dia pembenci Prabowo sehingga siap mundur dari projo ketika ex menantu Pak Harto itu diangkat jadi Menteri Pertahanan. Tapi begitu dikasih jabatan Wakil Menteri Desa, langsung diam. Tak tahu apa kompetensinya sebagai wamen di Kementerian Desa. Tetapi harus kita hormati juga, pilihan Aris Setiadi yang tidak setia itu belum tentu juga nanti Megawati setelah berembuk dengan Presiden Jokowi pilihannya jatuh pada Prabowo. Yang pasti beberapa hari lalu, saat Puan Maharani berada di Loji Gandrung, rumah dinas wali kota Solo, dia bilang bahwa siapa nama capres PDIP di tahun 2024 sudah ada di kantong Ketua Umum PDIP Megawati. Siapa dia? Masih rahasia dong. Bisa Ganjar Pranowo, bisa Prabowo, atau gabungan keduanya, sebagaimana isu yang sudah berkembang. Yang penting, semoga saja jangan sampai Doro Putri, yang elektabilitasnya masih di bawah 5%. Puan Maharani dulu bisa jadi Menko PMK juga karena statusnya Doro Putri. Itu tadi. Dia itu dari kecil juga tak pernah ngerekoso. Masa mau dekat rakyat, tapi nanam padi kok pakai sepatu? Mengomentari gempa Cianjur kok bilang, korban luka-luka harus segera ditangani. Memangnya jika tak diperintahkan sang ketua DPR, korban gempa Cianjur akan dibiarkan begitu saja? Jika tak mau normatif, mestinya Puan ngomong, semua anggota DPR saya minta sisihkan 50% gajinya untuk bantu korban gempa. Itu baru top markotok. Begitulah kura-kura artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Gunarso TS. Bagaimana menurut Anda?